Surat yang pertama surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masallam ma ba'udatan fama fauqa fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna maja'ar radallahu bihada masalah yudillu bihi katsiraw wa yahdi bihi katsir wa ma yudillu bihi illal fasikin. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiahnya, ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap remeh seperti nyamuk ternyata bisa menghantarkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu besar. Hal ini dapat dibuktikan. Yang pertama, nyamuk mengalami proses metamorfosis yang luar biasa. 2. Memiliki teknik menghisap darah yang menakjubkan. 3. Memiliki reseptor peka. 4. Memiliki 100 mata, 48 gigi, 3 jantung, 6 pisau di belalainya, dan 3 sayap di setiap sisinya. Renungan dari ayat ini, sebagai sesama makhluk ciptaan Allah, hendaknya kita saling menghargai apapun kelebihan dan kekurangan makhluk tersebut. Surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Faiz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut qala awalam tu'min qala bala walakil liyat ma'inna qalbi qala fakut arba'atam minat thairi fasyurhunna ilaika summat ala kulli jabalim min hunna juz'an summat uhunna ya'tinaka sa'ya wa lam an naulaha hajiju hakim. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Dia Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah, kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari tiap-tiap burung. Selanjutnya, panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulasan ilmiahnya, peristiwa ini menjadi peralihan tingkat pengetahuan dari yang semula bersifat nazari dan burhani beralih menuju pengetahuan yang bersifat daruri. Jawaban Nabi Ibrahim di ayat ini merupakan ucapan hati yang yakin dan pemahaman yang terlepas dari keraguan. Renungan dari ayat ini, kita sebagai manusia diberi akal oleh Allah, jadi kita harus berpikir kritis dengan berbagai hal yang terjadi di kehidupan kita. Surat yang ketiga, surat
Ali Imran ayat 7. Bismillahirrohmanirrohim. Walladzi anjala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhoru matasyabihat fa amma ladina fi hulubihim yaihun fayattabi'unna matasyabaha min tiga al fitnaki wab tiga a tak wilih wa ma ya'lamu tak wilahu illallah warasiku nafil ilmi ya hulunna amanna bihi kulum min indi rabbina wa ma yakaru illa ulul albab. Artinya, dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah atau kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Ulasan ilmiah dari ayat ini, ayat Al-Quran dibagi dua, yaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Meski demikian, untuk dua model ayat Al-Quran tersebut, para pengkaji Al-Quran berbeda-beda dalam memberikan indikator muhkam dan mutasyabihnya. Tidak hanya melihat dari akses mudah dan sulitnya memahami ayat Al-Quran. Renungan dari ayat ini, setiap orang berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Namun kita harus selalu berprasangka baik terhadap Al-Quran, karena agama itu kepercayaan, dan kepercayaan itu dari hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.